Bab 5, Jamur Mayat, bagian pertama. Mao Mao kini hampir setiap hari mengajari Xiaolan membaca dan menulis di area laundry. Rupanya Xiaolan bukan satu-satunya pelayan yang ingin meningkatkan kemampuan baca tulisnya, karena semakin banyak perempuan yang terlihat mengintip huruf-huruf yang digores di atas tanah dan mencoba menirunya. Semakin banyak, itu sebenarnya hanya berarti sekitar 5 orang, termasuk Xiaolan, yang lainnya masih sangat senang mengisi waktu dengan bergosip seperti biasa. Hal yang disayangkan dari kegiatan belajar Xiaolan yang tekun ini adalah Mao Mao jadi jarang mendengar desas-desus istana. Sehingga cerita tentang kejadian tertentu ini pertama kali ia dengar justru dari sang dokter abal-abal. Salah satu dayang istana menghilang. Begitulah kabarnya. Sungguh tidak menyenangkan, kata sang dokter abal-abal sambil mengelus-elus jenggotnya yang tipis itu. Mao Mao menyeruput teh biasa saat mendengarkan. Masa tugasnya hampir habis, dan ia bahkan sudah menabung mahar yang lumayan, jadi ia seharusnya menikah dan meninggalkan istana belakang. Entah apa yang terjadi padanya. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa perempuan itu bertemu seorang pejabat sipil di salah satu pesta kebun 2 tahun lalu dan sejak saat itu mereka sudah saling berkirim surat. Itu rutinitas lama kirim tusuk konde. Para perempuan yang cakap, bahkan jika tidak melayani salah satu selir tertinggi, mungkin diizinkan keluar dari istana belakang untuk membantu tugas-tugas tertentu. Bagi orang yang berkedudukan seperti itu untuk begitu saja menghilang sungguh sangat aneh. Bukan berarti itu tidak pernah terjadi, gumam sang dokter. Dalam kata-kata itu, Mao Mao merasa seolah-olah ia hampir menyentuh kegelapan yang tersembunyi di dalam istana belakang, dan ia tidak menyukainya. Sebuah taman dengan 2000 perempuan pastilah punya bayangan-bayangan gelapnya sendiri. Kadang-kadang, ada perempuan yang bahkan mengakhiri hidupnya karena masalah dengan rekan-rekannya di istana, meskipun Mao Mao tidak pernah secara pribadi mengenal siapapun yang melakukannya. Di lain waktu, keluarga, seorang perempuan mungkin menganggap menguntungkan jika ia meninggalkan pelayanan istana, dan ia akan menghilang tanpa peringatan dan tanpa sepatah kata pun ucapan selama tinggal. Ada pemahaman diam-diam bahwa hilangnya seseorang semacam itu tidak akan diselidiki terlalu dalam. Namun dalam kasus ini, karena perempuan itu seharusnya menikah, berbagai spekulasi aneh mulai berputar-putar. Konon gadis itu dibeli oleh sang matron dayang sendiri. Meski begitu, jadi tidak ada yang mau terlalu banyak ikut campur, kata sang dokter sambil menggigit kerupuk beras. Astaga, balas Mao Mao. Ia hanya mencoba meneruskan pekerjaan biasanya. Cerita itu tidak ada hubungannya dengannya. Setidaknya, itulah yang ia kira. Ketika Mao Mao kembali ke paviliun giok, ia mendapati beberapa bangsawan yang sangat anggun sedang berada di halaman, di mana beberapa perabotan sudah dipindahkan untuk menciptakan pesta minum teh yang sungguh memancarkan nuansa kalangan atas. Di salah satu sisi meja duduk Gyokuyo. Perutnya sudah membesar cukup banyak kini, namun ia secara cerdik menggunakan semak-semak di sekitarnya untuk menyamarkan perutnya sesekali. Ia juga mengenakan pakaian yang menyembunyikan bentuk tubuhnya yang sebenarnya. Itu akan mencegah orang mengetahui ia sedang hamil hanya dari sekilas pandang. Hong Niang berdiri di samping nyonyanya, tampak tegang. Gyokuyo yang terus mengurung diri di dalam juga akan menimbulkan kecurigaan, jadi ia membiarkan dirinya terlihat di sini. Meski begitu, siapapun yang mau mengetahuinya pasti sudah mengetahuinya dari lama, pikir Mao Mao. Pertanyaannya adalah apakah siapapun itu berniat baik atau buruk. Ketika ia melihat Mao Mao sudah kembali, Gyokuyo menyarankan untuk pindah ke dalam. Ia berdiri, dan Hong Niang berjalan di sisinya untuk menyembunyikan profil sang selir. Ia tahu persis dari sudut mana nyonyanya paling terlihat jelas. Jinshi melempar sekilas pandang ke arah Mao Mao. Pasti ada sesuatu, pikirnya, dan ia mengikuti mereka masuk ke ruang tamu paviliun. Permisi, katanya saat memasuki ruangan.
Selir Gyokuyo memandanginya dengan kegirangan cemasnya yang biasa, sementara Hong Niang hampir tidak bisa menyembunyikan betapa lelahnya ia. Adapun orang yang memanggil Mao Mao, ia sedang duduk di kursi dengan santai menyeruput teh. Gao Shun berdiri di sisinya, tampak kesal. Ada yang perlu saya bantu? Mao Mao bergantian memandang Gyokuyo dan Jinshi. Ya. Kurasa ia punya urusan denganmu. Gyokuyo menunjuk ke arah Jinshi dengan telapak tangan terbuka. Begitulah biasanya ini semua dimulai. Memang, dan jika tidak keberatan, kita cari tempat yang tenang untuk bicara. Oh, tidak perlu repot-repot. Bicara saja di sini, kata sang selir berambut merah itu, jelas agak kesal. Saya khawatir kita memang tidak bisa. Tidak baik jika saya berlama-lama di sini, dan lagi pula, sang putri tampaknya sudah hampir waktunya tidur siang. Suara tangis anak kecil terdengar dari luar. Hampir waktunya tidur siang Lingli, namun sebelum tidur, ia selalu minum sedikit ASI ibunya. Mereka harus memikirkan penyapihan tidak lama lagi, namun butuh waktu untuk itu. Gyokuyo menampilkan ekspresi yang hampir kekanak-kanakan. Sang selir sedang mengandung anak keduanya, namun ia masih perempuan muda, baru berusia 20 tahun. Darah eksotis dalam tubuhnya memberinya penampilan yang cukup dewasa, diperkuat oleh kepribadiannya yang tegas. Bersama-sama, keduanya bisa membuatnya terlihat sangat matang dan berpengalaman, namun ia masih meluap-luap dengan rasa ingin tahu khas orang muda. Nyonya Gyokuyo, bolehkah saya sarankan Nyonya mengalah di sini? Hong Niang, yang selalu siap memastikan pekerjaan berjalan, membuka pintu ruangan. Guyuan berada di luar, menggendong sang anak dan tampak agak canggung. Hong Niang mengambil Lingli dan menyerahkannya kepada Gyokuyo. Sang putri langsung meraih kerah sang selir. Wajah Gyokuyo masih mendung, namun ia tidak bisa membiarkan buah hatinya yang tersayang kelaparan, dan akhirnya ia mengizinkan Mao Mao dan Jinshi untuk pamit keluar dari ruangan itu. Keduanya meninggalkan paviliun giok dan berjalan seperti biasa menuju kantor Matron Dayang. Lelaki ini perlu ruangannya sendiri, pikir Mao Mao. Ia punya ide, mungkin mereka bisa merenovasi gudang kosong di kantor kesehatan. Dengan begitu sang dokter abal-abal akan merasa berkewajiban membawakan mereka teh saat berkunjung, setidaknya. Mao Mao bisa bersantai, dan sang matron tidak perlu terus-terusan terganggu. Ini efektif 3 keuntungan sekaligus. Ruangan sang matron luas namun polos, tidak banyak yang menarik perhatian, dan karena mereka sudah mengusir semua orang keluar, tidak ada pula yang membawakan mereka teh. Atas dorongan Gao Shun, Mao Mao duduk di salah satu kursi sederhana. Ada yang perlu saya bantu, Tuan? Tanyanya. Kurasa kau tahu bahwa belakangan ini Yang Mulia sedang mendistribusikan novel fiksi kepada para selir. Jinshi langsung mengasumsikan Mao Mao sudah tahu tentang hal itu. Yang memang benar adanya, jadi ia mengangguk. Ya, Tuan. Pemahaman saya adalah bahwa setelah para selir selesai membacanya, mereka akan membiarkan para dayang mereka membacanya, dan kemudian dayang-dayang di bawah mereka. Beberapa salinan juga sudah beredar dari tangan ke tangan. Ini bahkan menginspirasi beberapa perempuan untuk belajar membaca. Jinshi sedikit tersenyum mendengar itu. Mao Mao bisa melihat bahwa ia benar, ini sudah direncanakan sejak awal olehnya. Gao Shun menyerahkan gulungan kertas kepada Jinshi, yang menggelarnya di atas meja. Apa ini? Tanya Mao Mao. Tujuan saya, meskipun kita masih dalam tahap awal. Dalam jangka panjang, inilah yang ingin saya bangun. Gulungan itu menampilkan denah istana belakang. Di ruang terbuka yang saat ini menjadi lapangan, namun terdapat beberapa bangunan. Di kawasan pasar itu, saya rasa apa yang ada dalam benak saya mungkin bisa disebut sebuah lembaga studi praktis. Dengan kata lain, sebuah sekolah.
Mata Mao Mao melebar dengan kagum. Ia sudah menduga bahwa Jinshi mungkin sudah berpikir ke arah sana, namun ia terkesan betapa cepatnya ia bergerak. Meskipun ia sering memandang Jinshi seperti mengamati serangga atau kotoran, hari ini ia memandangnya seperti memandang seekor kuda. Itu adalah tanda betapa ia menyukai gagasan ini, namun karena suatu alasan Jinshi dan Gao Shun keduanya mundur. Ada yang salah, tuan-tuan? Tidak. Hanya saja, rasanya tidak begitu benar, kata Jinshi. Bahkan Gao Shun pun punya sesuatu untuk dikatakan. Ya, apa yang terjadi dengan ekspresi biasamu? Apakah kau tidak sehat? Mao Mao membiarkan kelopak matanya terkulai sehingga ia tampak lebih skeptis. Jinshi menghembuskan napas lega dan duduk lebih tegak. Mengapa ia tampak begitu puas? Apakah si Kasim ini sebenarnya seorang masokis terselubung? Bagaimana menurutmu? Tanyanya setelah ia kembali tenang. Mao Mao menggosok-gosok dagunya dengan penuh pertimbangan. Bukan ide yang buruk. Sebenarnya cukup bagus. Pertama, mereka mendistribusikan novel ke seluruh istana belakang melalui kaisar untuk mengukur reaksi. Mereka sudah berhasil menarik perhatian para wanita muda, dan ia bisa melihat bahwa gagasan ini lebih dari sekadar dorongan sesaat. Saya rasa ini sangat baik. Ada orang-orang di sini yang sungguh-sungguh ingin belajar, dan yang lebih penting, ini akan berguna bagi mereka setelah masa tugas mereka berakhir. Ya, tentu saja, kata Jinshi, mulai tersenyum. Ekspresi itu mungkin akan menyebabkan beberapa orang pingsan jika ia tidak sudah mengusir semua orang tadi. Namun satu hal mengganjal bagi Mao Mao. Ia menatap gulungan itu dengan seksama. Ada apa? Tanya Jinshi dengan gelisah. Mao Mao menunjuk sesuatu pada denah itu. Lokasi yang saat ini direncanakan untuk lembaga itu adalah di kawasan selatan istana belakang, di lapangan dekat gerbang utama. Luasnya lebih dari cukup, dan bahan-bahan bangunan akan mudah diangkut ke sana, tentu sebuah keuntungan. Kaisar harus bersabar selama proses pembangunan, namun karena ini adalah idenya, mungkin itu bukan masalah besar. Namun tidak semua orang bersedia menerima hal-hal baru. Mao Mao menatap tajam ke arah Jinshi. Ia mengangguk, diam-diam memberinya izin untuk berbicara terus terang, sehingga ia berkata, di kawasan selatan terdapat para selir tinggi dan menengah. Banyak, meski mungkin tidak semua, adalah wanita-wanita yang sangat bangga. Dengan bangunan di posisi yang direncanakan, tidak hanya kaisar namun semua selir juga akan terus-menerus menyaksikan kaum buta huruf kelas bawah berkumpul untuk menerima pendidikan mereka. Pasti tidak semua orang akan menerimanya dengan baik. Jinshi terdiam. Sebagai salah satu kasim istana belakang, ia mengenal tempat itu dengan baik. Ia akan memahami apa yang Mao Mao maksudkan. Para selir semua akan memasang wajah berani, namun beberapa mungkin secara diam-diam memulai kampanye pelecehan. Para selir sendiri mungkin tidak sudi mengotori tangan mereka, namun mereka bisa menyuruh dayang-dayang atau pelayan mereka untuk melakukannya. Mereka pun tidak akan menyasar bangunannya sendiri, melainkan para dayang istana lain yang mulai datang ke sana. Saya rasa kawasan utara mungkin lebih baik, putus Jinshi. Utara adalah bagian paling terpencil dari istana belakang. Sangat sedikit selir yang pergi ke sana dengan sengaja. Ya, Tuan. Dan saya berani bilang tidak perlu membangun fasilitas yang sepenuhnya baru di sana. Anda bisa sekadar merenovasi salah satu dari sekian banyak bangunan terbengkalai yang sudah ada. Terus terang, pikir Mao Mao, akan menjadi pemborosan sumber daya untuk membangun sesuatu yang baru. Bagaimanapun besar pengaruh yang dimiliki Jinshi, ia bisa diharapkan memotong hidungnya yang bagus jika itu bisa menghemat uang. Mao Mao belum selesai menawarkan ide. Satu hal lagi, Tuan, katanya. Saya menyarankan agar daripada secara terbuka membangun tempat itu sebagai sekolah,
lebih baik dipresentasikan sebagai pelatihan profesional bagi mereka yang bercita-cita mendapatkan posisi yang lebih baik. Sekolah dipandang sebagai tempat untuk belajar. Anda harus menarik mereka masuk dengan menjelaskan bahwa pergi ke sana akan membantu mereka makan. Begitukah? Ya, anak-anak petani selalu sadar akan bahaya kelaparan. Dan bicara soal makan, mungkin Anda bisa menawarkan camilan saat istirahat kadang-kadang. Camilan setiap hari, ide yang bagus, kata Jinshi sambil mengangguk. Tidak, Tuan, hanya kadang-kadang saja. Jangan memberi makan mereka setiap hari. Kenapa tidak? Jika camilan ditawarkan setiap hari, beberapa orang akan datang hanya saat mereka mau makan. Buat camilannya tidak terduga, hilangkan jaminan bahwa seseorang akan bisa makan di kelas-kelas ini, dan orang akan datang setiap hari untuk memastikan mereka tidak ketinggalan makan. Benar begitu menurutmu? Penjudi mana yang pernah ketagihan pada permainan di mana mereka selalu menang? Jinshi tidak merespons. Idenya secara keseluruhan bagus, namun ia bisa melihat sentuhan kenaifan yang datang dari didikannya yang terpandang. Ia tampak menyadari hal yang sama. Itulah mengapa ia ada di sini meminta pendapat Mao Mao. Ini hanya pengamatan subjektif saya. Sebaiknya Anda meminta pendapat orang lain juga, katanya. Ia belum kehabisan pengamatan, namun ia memutuskan sudah cukup. Ia tidak bisa membiarkan mereka begitu saja mengikuti apapun yang ia katakan dan pikirkan. Ia tidak yakin perlu meninggalkan pavilion giok untuk percakapan ini. Ia melirik ke arah Jinshi, bertanya-tanya apakah ia sudah bebas pergi, namun kemudian Gao Shun mengeluarkan lebih banyak kertas lagi. Ada hal lain, kata Jinshi. Apakah kau tahu banyak tentang jamur? Mao Mao mengerutkan kening, bertanya-tanya apa maksudnya. Saya selalu pergi ke gunung beberapa kali setiap tahun untuk mencarinya, karena jamur penting untuk memasak maupun membuat obat. Ada banyak jamur beracun di luar sana, namun juga tidak sedikit yang bisa dijadikan obat-obatan berharga. Apakah itu yang Tuan minati? Mao Mao memaksa dirinya menahan senyum yang mengancam mengembang di wajahnya. Beberapa dayang istana keracunan makanan setiap tahun sekitar waktu ini. Kami memperingatkan mereka, tapi selalu ada yang tidak menggubris. Beberapa selera memang lebih besar dari yang lain, kata Mao Mao. Tidak ada yang akan kelaparan di istana belakang, namun ada beberapa yang merasa makanan yang disediakan tidak cukup. Satu-satunya yang bisa mengharapkan camilan di siang hari adalah para pelayan para selir, atau mereka yang seseorang berkenan berbagi camilan dengannya. Tahun lalu, bahkan ada yang konon makan jamur di kantor kesehatan bersama sang dokter sendiri. Mao Mao tidak berkata apa-apa menanggapi itu. Dan buah tampaknya menghilang dari kebun dengan tingkat keteraturan yang mengejutkan. Atau itu. Dalam hati, ia ingin membantah bahwa jamur-jamur itu tidak beracun, melainkan justru sangat lezat. Adapun buah, ia hanya membantu memberi ruang agar buah yang tersisa bisa matang lebih baik. Setidaknya, itulah dalihnya. Oleh karena itu, yang saya inginkan adalah mencegah para dayang istana yang tidak taat aturan. Saya ingin menyingkirkan jamur-jamur itu sebelum ada yang secara tidak sengaja memakannya. Saat kami melakukannya, saya ingin kau memberitahu saya persis jenis racun apa yang dikandung masing-masing. Kau akan dibebaskan dari tugas-tugasmu di pavilion giok, kecuali untuk mencicipi makanan. Mao Mao mengangguk, namun ia berpikir ini semua sedikit aneh. Sejauh ini, mereka belum mengatakan apapun yang tidak bisa dibahas di hadapan selir Gyokuyo. Jika ada, justru akan lebih mudah bagi sang selir untuk mendapatkan cerita lengkap tentang pemeriksaan jamur itu. Masih ada sesuatu yang tidak ia katakan padaku, pikir Mao Mao, namun ia tidak cukup bodoh untuk mengatakannya dengan lantang. Sebenarnya, ia sangat senang dengan permintaan Jinshi itu. Pekerjaan itu tidak akan lain selain menarik.
Ia hanya berkata, "Baik, Tuan," dengan senyum terkecil di bibirnya. Ada banyak tempat di istana belakang di mana jamur mungkin tumbuh. Tempat itu sering disebut taman para perempuan, namun banyak pula tanaman sungguhan yang tumbuh di sana, termasuk hamparan bunga dan pohon yang dirawat dengan cermat, kebun buah-buahan, dan hutan pinus. Kelembapan musim hangat tidak lama lagi akan berarti jamur di mana-mana. Salah satu hal yang paling rumit tentang jamur adalah bahwa yang bisa dimakan dan yang beracun seringkali terlihat sangat mirip. Jamur tiram dan jamur cahaya bulan, misalnya, mudah sekali tertukar, dan sudah ada kasus keracunan makanan di kawasan hiburan ketika pelanggan secara tidak sengaja memberikan yang salah sebagai hadiah. Beberapa tempat lebih subur untuk jamur daripada tempat lain. Jamur tiram akan tumbuh hampir di mana saja, namun jamur cahaya bulan lebih umum ditemukan di pegunungan. Mao-mao ragu mereka akan menemukan yang itu di istana belakang. Jika mereka akan berburu jamur, Mao-mao memperkirakan mereka bisa mengabaikan tempat-tempat yang sering dikunjungi para tukang kebun. Itu termasuk manapun tempat kaisar biasa datang untuk menikmati pemandangan bunga. Kebanyakan tempat seperti itu ada di kawasan selatan, yang merupakan tempat tinggal para selir tinggi dan menengah, dan dengan demikian penuh dengan wanita-wanita yang bangga. Kawasan-kawasan itu pasti terjaga bebas dari jamur. Lalu di mana sebaiknya kita mulai? Pikir Mao-mao, memandangi denah yang diberikan Jinshi, kakinya hampir tidak menyentuh tanah. Selamat datang kembali, kata Ying Hua, terdengar agak tidak yakin. Terima kasih, senang sudah kembali. Hei, kau tidak bisa masuk seperti itu, kata Ying Hua, dengan lembut menepuk kepala dan pakaian Mao-mao. Mao-mao punya daun di rambutnya dan ranting yang tersangkut di jubahnya. Pasti gara-gara pohon yang dipanjatnya. Aku tidak tahu apa yang mereka minta kau lakukan di luar sana, tapi aku berharap kau berhenti kembali dengan kondisi seperti ini. Kondisi seperti ini, pikir Mao-mao. Ying Hua memang selalu apa adanya. Mao-mao mengangguk, meski begitu, ia harus menghormati bahwa mereka berusaha menjaga kebersihan mengingat ada anak kecil dan perempuan hamil di sekitar. Ia pergi untuk cepat-cepat berganti pakaian dan membersihkan diri. Hari itu sangat memuaskan bagi Mao-mao. Ia sudah mengumpulkan satu keranjang penuh jamur, termasuk beberapa yang memiliki khasiat obat. Ia sudah bilang kepada sang dokter abal-abal bahwa semuanya beracun. Ia pikir itu akan mencegah bahkan sang dokter sekalipun untuk memakannya. Memang, sang dokter hampir tidak kelihatan bisa menahan diri meski sudah begitu, namun ia hanya bisa mempercayainya. Mao-mao, si kucing, terbukti lebih bijaksana dari sang dokter abal-abal. Ia bahkan tidak melirik sekejap pun ke arah jamur-jamur itu. Namun karena telah menemukan kumpulan jamur yang tidak biasa, Mao-mao, si manusia, merasa sangat puas. Mao-mao, kau agak, bau. Seperti sesuatu, kata Ying Hua. Oh ya. Sekarang setelah ia pikirkan, hidungnya memang sedikit perih saat ia sedang mengumpulkan jamur tadi. Mungkin karena terlalu banyak berlari-lari. Atau mungkin karena tempat yang diceritakan Shisui itu. Di sana banyak sekali jamur. Air limbah yang meluap tampaknya menjadi pupuk yang bagus. Nyonya Gyokuyo akan makan malam. Setelah kau berganti, bisakah kau? Ya, hari ini belum selesai, Mao-mao baru menyadari. Sepertinya agak lebih awal dari biasanya untuk makan malam, namun tidak baik jika sang pencicip makanan terlambat. Saya segera ke sana, katanya, dan bergegas kembali ke kamarnya. Ketika tiba di kamar selir Gyokuyo, perempuan itu sedang mengikatkan tali hitam di pergelangan tangannya. Itu adalah kebiasaan yang lazim di istana belakang ketika seseorang berkedudukan mulia telah meninggal, namun tali ini tidak serumit yang digunakan saat putra mahkota meninggal dulu. Gyokuyo berpakaian seperti biasanya. Sebaliknya,
Hong Niang yang mengenakan pakaian yang lebih polos dari biasanya. Maaf. Kurasa aku agak terlalu awal, kata selir Gyokuyo. Tidak apa-apa, Nyonya. Hong Niang pasti melihat pertanyaan tersirat di wajah Mao Mao. Karena ia berkata, aku harus keluar setelah makan malam hari ini. Maaf, tapi aku perlu kau menemani saya. Baik, Bu. Ia sangat memahami mengapa Hong Niang berpakaian sesederhana itu. Hong Niang memberikan sebuah ban hitam kepada Mao Mao juga. Mereka sedang menuju pemakaman, ia menduga. Hal-hal seperti itu pada dasarnya dianggap tidak pantas untuk istana belakang, tempat di mana putra langit mungkin akan lahir, namun mereka menyebutnya dengan nama lain dan tetap melakukannya. Dari fakta bahwa Hong Niang hadir mewakili Gyokuyo, Mao Mao menduga bahwa yang meninggal adalah salah satu selir menengah atau rendah. Kau boleh mengenakan pakaian yang sekarang kau pakai, tapi lepas ikat rambutmu itu, instruksi Hong Niang. Mao Mao mengangguk dan mengambil hidangan pertama untuk dicicipi kandungan racunnya. Hong Niang membawa Mao Mao ke sebuah tempat upacara di kawasan utara. Di negeri yang begitu mencintai upacara dan ritual ini, bahkan istana belakang pun memiliki tempat kecil untuk menyelenggarakannya. Tempat ini biasanya tidak dihias apapun, namun para kasing jelas sudah bersusah payah mempersiapkannya untuk pemakaman ini dalam waktu singkat. Sekitar setahun sekali, Gyokuyo diharapkan menjadi petugas dalam sebuah upacara, namun sejauh ini peran itu belum pernah jatuh kepadanya selama Mao Mao berada dalam pelayanannya. Jabatan semacam itu biasanya adalah ranah pria, namun dalam keadaan khusus istana belakang, perempuan bisa mengambil alih tugas itu. Kewajiban itu bergilir dari satu selir tinggi ke selir tinggi berikutnya secara berurutan. Para pelayat pemakaman membentuk dua baris di depan altar, di mana mereka mempersembahkan bunga yang dibagikan oleh perempuan-perempuan yang tampaknya adalah para dayang sang selir yang telah meninggal. Mao Mao berdiri di belakang Hong Niang dan menerima bunga dari salah seorang dayang. Namun bunganya tidak berbau seperti yang biasanya. Mungkin ada keunikan lain dari istana belakang? Mao Mao memperhatikan bahwa tangan perempuan yang memberikan bunga itu berwarna merah. Apakah itu ruam? Tangan itu tampak membengkak nyata. Mao Mao melirik ke lengan kirinya sendiri. Salah satu bekas luka di sana menyerupai pembengkakan pada tangan perempuan itu. Pikiran-pikiran itu masih berkecamuk di benak Mao Mao saat ia mendekati altar untuk mempersembahkan bunganya. Ada sebuah peti mati besar yang dibalut kain putih. Mungkin sang mendiang akan dipindahkan nanti. Melalui kain itu, Mao Mao bisa samar-samar melihat siluet manusia di dalamnya. Menurut Hong Niang, selir yang telah meninggal itu adalah putri seorang pejabat tinggi, perempuan berkedudukan menonjol di antara para selir menengah, namun Mao Mao menduga dari nada bicara Hong Niang bahwa perempuan itu tidak terlalu disukai. Sekitar setahun yang lalu, kesehatannya mulai menurun. Ia mengurung diri di dalam kamarnya, namun tidak pulang ke rumah keluarganya. Kaisar tidak pernah mengunjunginya. Ia tentu bisa pulang jika mau. Hong Niang pernah berkomentar dengan nada yang agak tajam. Lalu, tepat saat kondisi sang selir paling lemah, cuaca menjadi panas dan ia terkena keracunan makanan. Tidak biasanya Hong Niang yang biasanya berdisiplin tinggi itu mencecar orang yang sudah meninggal seperti itu. Ketika keduanya sudah keluar dari antrean bunga, Mao Mao berkata pelan, apakah ia pernah melakukan sesuatu? Itu adalah pertanyaan yang dilontarkan begitu saja. Ia tidak harus mengharapkan Hong Niang menjawabnya. Itu terlalu banyak yang perlu diketahui seorang dayang. Mengejutkannya, Hong Niang berbisik balik. Kau ingat bahwa seseorang pernah mencoba meracuni Nyonya Gyokuyo? Mereka tidak pernah menemukan pelakunya, tapi... Hong Niang melirik ke arah peti mati itu. Kini semuanya masuk akal. Hong Niang adalah orang yang sangat setia. Tentu saja ia akan menyimpan dendam kepada siapapun yang ia curigai pernah mencoba menyakiti nyonyanya.
Ia mungkin bahkan diam-diam merasa lega perempuan itu sudah meninggal. Tunggu. Sebuah gagasan terbentuk di benak Mao Mao. Selir menengah ini, yang meninggal karena keracunan makanan, telah mencoba menghabisi nyawa Gyokuyo. Gyokuyo yang kini sedang hamil dan dengan demikian lebih berhati-hati dari biasanya dalam bergaul dengan para selir dan dayang lain. Lalu ada permintaan Jinshi kemarin agar Mao Mao mencari semua jamur beracun. Ia begitu berhati-hati agar Gyokuyo dan yang lainnya tidak tahu apa yang ia minta. Mengesampingkan segala sentimen terhadap penghuni pavilion Giok dari persamaan, tidak mungkin dikatakan dengan pasti bahwa Gyokuyo tidak meracuni selir menengah itu sebelum perempuan yang sudah mati itu bisa melakukan hal yang sama padanya. Keracunan makanan adalah kata resminya. Namun jika penyebabnya adalah jamur, maka semuanya akan cocok. Mao Mao bisa dengan mudah membayangkan apa yang akan terjadi jika perempuan-perempuan lain di pavilion Giok mengetahui apa yang Jinshi pikirkan. Bahkan si Kasim tampan itu bisa mengharapkan sambutannya di sana berubah jika mereka mengetahuinya. Mao Mao kadang-kadang berpikir Jinshi mungkin sedikit terlalu menjadi sekutu pribadi Gyokuyo. Namun dalam hal ini, setidaknya, ia bersikap jujur secara menyeluruh. Saya ragu selir Gyokuyo punya andil dalam hal itu. Ia mungkin tidak menyukai sang selir lain, namun ada berbagai cara untuk mematahkan semangat lawan dan memastikannya tidak bangkit kembali. Mencoba meracuni seseorang hanya karena khawatir mereka akan mencoba meracuni kamu. Lagi, terdengar sangat merepotkan. Selalu ada kemungkinan ketahuan. Hong Niang maupun ketiga gadis lain di pavilion Giok pun tidak tampak seperti tipe yang akan menggunakan cara-cara licik semacam itu. Tidak, jika ada upaya peracunan, tersangka utama di pavilion Giok adalah Mao Mao. Hah? Jika tujuan Jinshi dengan urusan jamur itu adalah untuk mengukur reaksi Mao Mao, ia tidak tersinggung. Bahkan ia sedikit terkesan. Mao Mao tentu saja tidak melakukan apapun untuk mengotori tangannya. Aku penasaran penyebab keracunan makanan macam apa yang merenggut nyawa perempuan itu. Mao Mao sangat ingin mengetahuinya, namun ia menghela napas, mengetahui itu akan sulit. Ia baru saja hampir mengikuti Hong Niang kembali ke pavilion Giok ketika terdengar suara benturan yang luar biasa keras. Ia berbalik dan melihat bahwa seorang perempuan dengan wajah dibalut perban telah menumbangkan altar. Nasi dan arak persembahan tercecer di tanah. Kulit yang memerah dan membengkak bisa terlihat mengintip dari balik perban perempuan itu. Pakaiannya polos, namun bahannya halus, tidak seperti seragam yang dipakai para pelayan. Ia bukan sekadar dayang istana biasa, juga bukan seorang dayang dari selir tertentu, Mao Mao menduga. Hentikan itu, seru seorang dayang istana sambil memegang si penyusup, namun perempuan itu menepis tangannya dan berdiri di depan peti mati, di mana ia merenggut kain putih yang menutupinya. Para perempuan yang hadir terkejut, berseru, dan berhambur. Bahkan Hong Niang yang berperut baja pun mengejak. Seorang perempuan berbaring di sana, mengenakan pakaian putih. Kulit wajahnya berwarna merah dan membengkak, dan setengah rambut di kepalanya sudah rontok. Ia tampak seolah-olah digoreng dalam minyak, jauh dari sosok perempuan istana belakang yang sedang mekar bunganya. Si penyusup tertawa melalui perbannya. Hahaha. Lihatlah sekarang. Siapa yang menanam angin pasti menuai badai, teriaknya, bahkan saat sekelompok Kasim datang untuk menahannya. Kau jauh lebih jelek dari yang pernah aku bayangkan. Tawanya memenuhi senja. Mao Mao mengamati keduanya, tubuh yang sudah mati itu dan wajah perempuan lainnya yang bisa ia lihat melalui perbannya. Luka-luka itu, hampir seperti luka bakar, terasa familiar baginya.